Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Go. Semoga Kisanak baik-baik saja. Ketika masa penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab, secara berangsur-angsur masjid telah dibangun di dalamnya. Pembangunan masjid mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dari masa ke masa. Jumlah masjid yang beroperasi di Palestina berjumlah 3,593 masjid menurut data tahun 2020. Palestina merupakan gudangnya masjid tertua dan bernilai sejarah panjang. Ada masjid yang tadinya reruntuhan bangunan Romawi dan gereja, lalu diubah menjadi masjid. Ada juga tadinya masjid lalu diubah menjadi sinagog, tempat ibadah Yahudi, atau dijadikan tempat situs purbakala dan tempat wisata. Namun ada juga yang dihancurkan akibat serangan Israel. Pada video kali ini, kami akan ulas tentang 5 masjid bersejarah di Palestina yang fenomenal menurut kami. Jom. 1. Masjid Agung Nablus atau Sholahi. Masjid Agung Nablus merupakan masjid terbesar dan paling terkenal di Nablus, terletak di sebelah timur kota, di tengah kota tua, antara Jalan Utara Alkan dan Jalan Selatan En-Nasir, dekat lingkungan Aqaba dan lingkungan Qoisaria. Masjid ini sebagai salah satu bangunan bersejarah terpenting di kota Nablus, Palestina yang pernah ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Ammar bin Ash pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini awalnya merupakan sebuah gereja yang dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Philip, orang Arab, antara 244 hingga 249 Masehi, di atas reruntuhan bangunan Romawi. Lalu pernah hancur dan dibangun kembali oleh tentara salib tahun 1167 Masehi. Kemudian diubah menjadi masjid setelah penaklukan Nablus oleh Sholahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi, sehingga diberi nama Masjid Al-Sholahi. Setelah itu masjid mengalami beberapa renovasi dan penambahan selama era Ayyubiyah, Mamluk, dan Ottoman. Sejumlah musafir mempelajari Masjid Agung, antara lain, Evliya Çelebi Turki pada tahun 1671 Masehi, dan setelahnya Abdul Ghani An-Nabulsi. Pada tahun 1927 Masehi, terjadi gempa bumi dahsyat yang menghancurkan sebagian masjid, kubah dan menaranya hancur, dan dipugar kembali pada tahun 1935 Masehi. 2. Masjid Al-Khodro. Masjid Al-Khodro terletak di atas lingkungan Yasmina di kota Nablus, yang merupakan situs arkeologi kuno yang asal-usulnya berasal dari era Neolitikum, 4500 hingga 9000 sebelum Masehi. Pada zaman Romawi dibangun kuil di sana, lalu dibangun gereja Bizantium, dan kemudian berdiri gereja tentara salib di lokasi itu pada masa pendudukan tentara salib di kota Nablus. Setelah Sholahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota Nablus, dibangunlah masjid. Lalu dibangun kembali pada tahun 1279 pada masa Mamluk dan masa Ottoman. Pada tahun 1975 masjid tersebut dipugar kembali setelah sebagian masjid hancur akibat gempa. Selama invasi Israel ke kota Nablus pada bulan April 2002, bulldozer Israel menghancurkan dinding barat masjid ini, namun dibangun kembali pada tahun 2004. Di sudut barat daya terdapat tempat yang konon merupakan tempat Nabi Yakub berduka atas wafatnya putiranya, Nabi Yusuf. Oleh kerana itu masjid ini dikenal sebagai Masjid Kesedihan Yakub. 3. Masjid Umar. Masjid Umar adalah masjid bersejarah yang terletak di halaman selatan gereja Makam Suci di Christian Quarter di Kota Tua Yerusalem. Dalam catatan sejarah, ketika pasukan Abu Ubaidah Ammar bin Al-Jarrah mengepung Elia, Yerusalem tahun 638 Masehi, Patriark Sophronius menolak untuk menyerahkan kunci Yerusalem kecuali kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar memasuki Yerusalem, beliau berjalan kaki. Tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada pembunuhan oleh tentara Islam. Barang siapa yang ingin meninggalkan Yerusalem dengan segala harta benda mereka, diperbolehkan. Barang siapa yang ingin terus tinggal dijamin keselamatan nyawa, harta benda, dan tempat beribadah mereka. Semua ini terdapat dalam perjanjian Umayyah. Inilah sikap toleransi tinggi yang ditunjukkan Umar. Setelah itu beliau solat 2 rakaat sebagai ucapan syukur kepada Allah. Solatnya di halaman Yerusalem bagian selatan. Untuk mengenang penaklukan Yerusalem, Al-Afdol bin Sholahuddin pada tahun 1193 membangun masjid di tempat Umar solat di sana. Masjid ini telah terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1981, sebagai bagian dari Kota Tua Yerusalem.
4. Masjid Ibrahimi. Masjid ini terletak di Kota Tua Hebron di selatan tepi barat, berdiri di atas lahan seluas 2,050 meter persegi. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab setelah penaklukan Islam setelah tahun 634 Masehi. Masjid ini adalah tempat suci keempat bagi umat Islam setelah Masjid Al-Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Ibrahimi menjadi tempat suci kerana Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub dimakamkan di sana di Gua Mahpelah yang terletak di bawah masjid. Orang Yahudi menyebut sebagai Gua Para Leluhur, Gua Mahpelah, yang dianggap sebagai bangunan tempat suci kedua di kalangan Yahudi setelah Temple Mount. Saat ini masjid tersebut berada di bawah pendudukan Israel, sebagai pusat konflik yang sedang berlangsung antara Palestina dan Yahudi di Kota Hebron, oleh kerana itu dibagi menjadi masjid untuk Muslim dan sinagog untuk Yahudi, dan ditempatkan di bawah pengamanan ketat penjaga. Pernah terjadi sejarah kelam pada hari Jumaat bulan Ramadan tanggal 25 Februari 1994, pemukim Yahudi Barusi Goldstein memasuki masjid dengan izin pasukan Israel yang menjaga masjid tersebut, dan umat Islam sedang melaksanakan syarat subuh. Barusi Goldstein membawa senapan otomatis dan sejumlah amunisi yang telah disiapkan lalu melepaskan tembakan terhadap jamaah, yang membunuh 29 warga Palestina dan melukai lebih dari 150 warga lainnya. 5. Masjid Bilal bin Rabah. Masjid ini disebut juga Kubah Rachel atau Makam Rachel. Masjid yang terletak di jalan yang menghubungkan Yerusalem dan Hebron dekat pintu masuk utara ke kota Bethlehem di Palestina. Penganut agama Samawi percaya bahawa Nabi Yakub melewati Hebron pada abad 17 sebelum Masehi ketika isterinya Rachel meninggal di pintu masuk Bethlehem. Dia memutuskan untuk menguburkannya dan membangun makam berbentuk piramida yang terbuat dari 12 batu. Setelah penaklukan Islam atas Palestina pada abad 7 Masehi, kuburan tersebut diubah menjadi tempat sysolat bagi umat Islam, yang diyakini Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di sana. Tempat ini menjadi saksi perubahan pada era Mamluk dan Ottoman hingga abad ke-19, ketika beberapa dinding dan 2 ruangan ditambahkan ke bangunan aslinya. Pada masa pemerintahan Ottoman tahun 1560, Muhammad Pasha membangun 4 dinding samping tempat itu, dan mengganti sebuah piramida yang dibangun dari 12 batu dengan sebuah kubah yang menjadi asal muasal nama tempat tersebut. Setelah Perang tahun 1967, masjid ini diduduki Israel sehingga Muslim Palestina tidak dapat mencapai masjid tersebut dan mayoritas pengunjung tempat itu adalah orang Yahudi hingga saat ini. Terima kasih Kisana sudah menonton video kami. Jika ada saran dan kritik silakan komen di bawah ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya di channel Go. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.